Horas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video pembelajaran. Kali ini yang mau kita bahas tentang manajemen operasi global. Ya, judul besarnya kan kita bicara di bisnis internasional. Itu di bab manajemen operasi global itu sangat penting. Ya, sebelum Bapak mulai perkuliahan ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua penyakit yang ada pada diri kita, keluarga kita, orang tercinta kita, teman-teman kita, dicabut semua penyakitnya, dimudahkan semua rezekinya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, dijadikan menjadi baik. Ya, untuk itu sebelum kita mulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita ngambil berkahnya, karena kita ada di dunia ilmu itu milik Allah, milik Tuhan, maka kita menghadirkannya untuk ikut dihadirkan di dalam kita pembelajaran ini. Untuk itu kita berdoa sesuai agama kita. Jangan lupa kedua orang tua kita doakan. Karenanya lah kita ada di sini. Baik, sesuai dengan agama kita berdoa mulai. Stop. Baik, sudah kita mulai menyiapkan waktu. Kali ini saya ulangi, kita bicara masalah manajemen operasi global. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah strategi dan koordinasi untuk operasi global yang efektif dan efisien tentunya untuk menghemat. Ya. Baik, perlu kita ketahui ya kan tentang apa itu ya manajemen operasi global. Ya. Manajemen operasi global itu adalah pengelolaan proses produksi dan distribusi ya. Dalam skalanya itu global atau internasional. Untuk apa itu ya kan? Yaitu tujuannya untuk mengoptimalkan ya, tentunya supaya operasional itu efisien, efektif dan mempunyai daya saing ya terutama daya saing. Untuk memenangkan tentunya di dalam memenangkan pertandingan di dalam bisnis. Gitu. Terus strategi apa yang perlu digunakan di dalam operasi untuk global ya kan? Jadi di dalam operasi global itu membutuhkan strategi. Coba kalian bisa membaca buku yang pernah Bapak pelajari di S3 itu seperti macam komik, tapi itu strategi perang dari Cina, coba dicari. Judulnya Bapak lupa ya. Jadi strategi perang itu bisa untuk bisnis. Jadi kita perlu strategi bisnis, perang untuk bisnis bisa. Jadi kita harus di bisnis kita harus fokus pada kualitas terutama. Produk kita harus berkualitas. Ya, bagaimanapun orang kalau berkualitas pasti dibutuhkan. Produk kualitas juga pasti dibutuhkan. Terus biaya. Bagaimana biaya supaya cost itu rendah di dalam membuat produk, tetapi berkualitas. Juga perlu fleksibilitas. Jadi produk juga harus perlu fleksibel, berdagang juga harus perlu fleksibel. Strategi fleksibilitas itu sangat penting. Jadi elastis, jadi pandai beradaptasi. Jadi fleksibilitas juga bisa dikatakan dengan adaptasi. Jadi kita bagaimana bisa beradaptasi. Karena gini, kalian kalau mudah beradaptasi juga diterima di mana-mana. Ya. Dan juga jangan lupa kecepatan. Cepat tepat waktu. Ya, lebih baik lebih cepat daripada tepat waktu. Tepat waktu aja kalah dengan lebih cepat. Itu. Ya, harus fokus strategi harus itu. Terus cara manajemen materialnya, pengelolaan sumber daya ya, baik manusia maupun alam itu untuk mendukung produksi global. Ya, jadi produk bahan-bahan baku, ya, sumber daya untuk mendapatkan yang Bapak bilang tadi yang berkualitas, yang berdaya saing, yang fleksibilitas, yang cepat, itu harus dipenuhi dengan bahan-bahan yang memang kompeten. Ya, kompeten. Ya. Gitu. Seperti dulu Bapak waktu pernah Bapak berdagang bakso pernah ada 5 tempat.
Jadi bahan baku daging itu Bapak ambil daging yang paling baik. Yang mana? Kaki. Kalau Bapak bilang di kempol ya, di belakang kaki yang belakang itu dagingnya keras. Bagus. Kenyal untuk membuat bakso, bisa bakso yang paling bagus di situ. Untuk bisnis global ya produknya pasti disesuaikan, bahannya harus bahan yang terbaik ya. Itu. Jadi faktor penentu untuk lokasi produksi di mana? Ya bagaimana kita untuk menentukan produksi, di mana tempatnya. Kalau memang pangsa pasarnya itu besar di Indonesia, ya itu ditentukan juga tentunya dengan pangsa pasarnya, dengan penduduknya. Jadi sebuah negara itu akan memproduksi sebuah produk ditujukan kepada masyarakat negara tertentu disesuaikan dengan kemampuan penduduknya, masyarakatnya di dalam membeli, juga jumlahnya penduduk. Ya. Biasanya penduduk yang banyak, negara-negara yang banyak penduduknya itu akan perusahaan-perusahaan besar itu akan berbondong-bondong memproduksi tempatnya supaya apa? Efektif dan efisien tentang biaya. Mereka juga murah, akses pasar mudah, infrastruktur tinggal minta kepada negara yang bersangkutan supaya untuk dibenahi, untuk bisa kerjasama, dan perlu kebijakan pemerintah semuanya itu. Ya. Jadi lokasi produksi itu bisa di negaranya sendiri, juga bisa negara yang lain, tergantung negosiasi di tempat negara yang mau kita tempati. Ya. Apa yang kita butuhkan, kerjasama yang baik di situ. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya kalau kita